Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'amal iman wa nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat, hidayah, inayahnya kepada kita, yang sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya masih akan melanjutkan yaitu hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sekarang menginjak ke bab sabar, yaitu hadisnya yang nomor 1. Setiap hamba Allah memerlukan kesabaran di dalam segala situasi dan kondisi. Semua kejadian yang dialami di dunia tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada kita, maka kita harus bersabar dalam menerima dan menikmatinya. Kemudian yang kedua yaitu musibah yang menimpa kita, dan sudah pasti dalam menyikapinya kita harus bersabar sehingga tidak perlu bersedih hati. Dengan demikian, kesabaran bisa diartikan sebagai pengendalian diri untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu memelihara ketaatan itu, menjaga secara tulus ikhlas, memperbaikinya berdasarkan ilmu pengetahuan, menjaga diri dari kemaksiatan, menjaga keteguhan hati, dan melawan berbagai dorongan syahwat dan mengekang hawa nafsu, serta meridhai ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa keluh kesah. Sabar adalah hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-200, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu asbiru wasabiru. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin untuk tetap teguh dalam mengerjakan ketaatan, meninggalkan berbagai kemaksiatan, serta bersifat ridho terhadap ketetapan dan takdirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah akan memberitahu kita bahwa Dia akan menguji para hambanya dengan kesenangan maupun kesengsaraan, yakni berupa rasa takut, rasa lapar, kehilangan sebagian harta,
serta meninggalkan orang-orang yang dicintai dan karib kerabat. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang sempurna, bahkan tanpa batas. Yaitu di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Sebenarnya ayat-ayat yang berhubungan dengan sabar masih banyak lagi di dalam Al-Quran. Namun mengingat waktu, maka kita akan menginjak kepada hadis yang pertama, yaitu di dalam bab sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an Abi Malikil Haris bin Asim As'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, duhurus syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wazbahanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ar wassalatu nur wassadaqu burhan wassabru diya wal qur'anu hujjatul laka aw alaik kulan nasi ya'tu faba'i'un nafsahu wa mu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Malik Al-Haris bin Hasim Al-As'ari radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesucian atau bersuci itu sebagian setengah dari iman. Ucapan alhamdulillah mencukupi timbangan. Perkataan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya ia memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah nur atau cahaya. Sedekah merupakan burhan ataupun bukti. Kesabaran ialah dia ataupun pancaran sinar, dan Al-Quran itu sebagai hujjah atau argumentasi ataupun pendapatmu atau atas terhadap perbuatanmu. Setiap orang pergi pada waktu pagi lalu dia menjual dirinya, maka ada yang membebaskan dirinya, ada pula yang membinasakannya. Pengesahan hadis tersebut, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 223. Kandungan yang berada dalam hadis tersebut, yang pertama yaitu keutamaan wudhu dalam Islam. Wudhu merupakan syarat sahnya sholat yang berkedudukan seperti setengah dari iman, walaupun kadarnya tidak harus benar-benar setengah. Yang kedua yaitu amal perbuatan mempunyai berat pada hari kiamat sehingga dapat memperberat ataupun meringan mizan ataupun timbangan amal manusia di akhirat. Sesungguhnya hadis ini menetapkan keberadaan mizan. Kemudian yang ketiga yaitu penjelasan keutamaan zikir serta keagungan pahalanya, karena di dalamnya terdapat pensucian Allah dari segala sesuatu yang di dalamnya, yaitu yang tidak layak, sekaligus memperlihatkan kebutuhan kepadanya melalui ucapan alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Yang keempat, perintah memperbanyak sholat. Kelima, memperbanyak sedekah merupakan bukti dari kesanggupan ataupun kesungguhan serta keikhlasan seorang mukmin. Yang keenam, penjelasan mengenai keutamaan bersikap sabar yang sangat terpuji, karena pelakunya akan mendapatkan penerangan dan penyejuk. Al-Quran yang mulia dan As-Sunnah yang sahih, keduanya adalah sumber-sumber hukum syariat.
Kemudian yang terakhir yaitu setiap orang harus memiliki pekerjaan yang dilakukan setiap hari dan dia tidak boleh membiarkan dirinya menganggur. Orang yang memperoleh keberuntungan adalah orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah atau dengan melakukan ketaatan kepadanya. Sebab dengan cara demikianlah yang dapat menyelamatkannya dari azab sekaligus menjadikannya beruntung. Adapun orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang binasa dan membinasakan dirinya sendiri, sedangkan dia selalu berangan-angan kepada Allah tanpa amal soleh. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, khususnya bagi saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.